Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Sebagaimana biasanya kita berinteraksi, komunikasi berkaitan dengan pembelajaran. Alhamdulillah kami, Bapak dan kalian masih diberikan sehat walafiat, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Nah, untuk ke jenjang sehat tentunya ada proses loh, ada proses. Kenapa ada proses? Untuk menuju kesehatan harus ada proses. Artinya di lingkungan kita harus bersih. Di lingkungan kita harus bersih, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Kalau seumpama tidak menjaga kebersihan, itu akan mengandung penyakit, dan juga virus-virus yang bisa menebar ke segala di sekeliling kita. Baiklah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran di hari ini, seperti biasa, agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan kondusif, bisa berjalan dengan baik, maka dari itu kita berdoa dulu ya, berdoa dulu. Bapak, seperti biasa, berdoa disampaikan nanti dipimpin oleh ketua kelas kita. Maka ketua kelas kita untuk memimpin berdoa di hari ini, pembelajaran di hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Belum siap, gerak. Siap. Demi kelancaran dan kemudahan kita dalam belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Duduk istirahat, gerak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kalian sudah berdoa, kalian sudah meminta bahwa semata-mata di dunia ini hanya Allah yang memberikan segalanya. Mohon dibukakan mata, hati, dan pikiran semuanya. Ya, sebelum pembelajaran ini dilakukan, ya paling tidak di situ adalah harus menyanyikan lagu wajib biasanya. Saudara Anis, dipersilakan Saudara Anis untuk ke depan. Silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 2. Indonesia
Ya, baiklah. Dan baiklah untuk langkah selanjutnya atau untuk kegiatan selanjutnya kita melakukan diagnosa terlebih dahulu. Apa sih kan? Untuk membuat pemetaan nanti. Ya, untuk membuat pemetaan, boleh tidak? Diagnosa adalah untuk memilih pemetaan akan dibagi dari beberapa kelompok nantinya. Membuat pemetaan dulu ya. Apa artinya untuk pemetaan? Kita melakukan diagnosa terlebih dahulu. Melakukan diagnosa dengan cara yang sangat mudah sekali, sederhana. Dengan mengepal-kepalkan tangan, kita langsung ditutupkan, kita dilihat nanti. Akan seperti apa? Ikuti Bapak ya. Tetapi sebelum itu, Bapak ada kegiatan sedikit, permainan sedikit. Karena di pembelajaran itu, di pembelajaran ada 3 komponen yang harus kalian perhatikan. Apa itu? Kalian harus mendengar. Yang kedua, kalian harus memperhatikan. Yang ketiga, harus melihat. Nah, ketika tiga-tiganya, ketika pembelajaran, kalian harus benar-benar konsentrasi, harus benar-benar melihat, harus benar-benar mendengarkan. Apakah bisa didengar? Nah, di sini konsentrasinya kan. Pertama, harus melihat. Kedua, harus mendengar. Ketiga, harus memperhatikan. Yakin kalian kalau memperhatikan? Oke, kalau semua kalian tidak memperhatikan, ikuti apa yang dilakukan oleh Bapak ya. Melihat, mendengar, memperhatikan. Siap? Oke. Pegang rambut. Pegang hidung. Loh, kan? Pegang hidung. Ini Bapak di sini. Lihat apa yang Bapak lakukan. Mendengar. Lihat. Oke, ulangi. Yang kedua untuk pemetaan supaya Anda bisa belajar dengan efektif. Ya, seperti tadi. Kita kepala. Kita tangannya seperti ini. Kita flash saja. Flash. Termasuk tangan. Langsung kita tepukan, tapi tangannya jangan dipisah, langsung. Kurang kompak. Dengan hitungan ketiga langsung tepukan tangan, tapi jangan ini lagi ya. Langsung sini udah. Ya, 1, 2, 3. Diam. Lihat tangan kamu. Lihat. Apakah jempol kanan ada di bawah jempol kiri? Ya. Apakah ada yang jempolnya ke sini? Ada nggak? Coba. Yang tangan kanan, jempol kanannya dihimpit oleh jempol kiri agar memisahkan diri bergabung dengan temannya yang sama. Temannya yang sama, jangan dilepas. Jangan dilepas. Ayo, sambil berdiri, silakan berdiri bergabung dengan teman kamu. Teman kamu. Jangan dilepas, cari teman kamu. Cepat, duduknya, nggak apa-apa. Ayo, cepat, Bapak, satu baris. Duduk. Nah, udah sama? Coba duduk. Sudah. Ya. Salah. Cari teman yang jempolnya di bawah. Cari teman yang jempolnya di bawah. Cari teman supaya duduk di baris. Iya, samakan dengan yang ini. Sama. Oke? Satu saja. Coba. Jawab satu. Awas, perhatian tadi. Titik dari Bapak apa? Mendengar, melihat, dan memperhatikan. Baiklah. Bapak akan menyebutkan di daftar hadir siswa yang tidak hadir. Tentunya kan seperti itu. Aan. Aan seperti yang kemarin ketika ditanya, Aan harus memberikan statementnya bila aku, bila, ya
Ya, oke, masih siap? Oke, siap ya? Dengarkan semuanya. Terus yang keduanya, lanjutkan ya. Jika. Coba ulangi. Aan Darwadi. Bila aku sukses. Ya. Terus Ahmad Faisal. Maka akan berbagi. Jika aku sukses, maka akan berbagi. Yulianti Putri sendiri, tapi dijawab oleh Bapak. Mana Yulianti? Itu belakang. Jika Jika apa? aku menjadi artis palsu. Maka Bapak yang menjadi asistennya. Kita mulai pelaksanaan di kegiatan inti. Siapkan bukunya. Barangkali ada suatu kata-kata yang mau dicatat, ya? Oke. Pembelajaran di hari ini adalah pembelajaran teks. Teksnya apa? Laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi itu melakukan suatu kegiatan. Tetapi sebelum Bapak melakukan kegiatan yang sangat inti, boleh dong jika Bapak mau bertanya. Bukannya berarti apa, tapi Bapak sejauh mana akan ikutkan. Artinya materi yang sudah disampaikan yang sebelumnya bahwa ada laporan hasil observasi itu merupakan salah satu bentuk di model pembelajaran. Di sini coba ada yang tahu? Yang tahu tadi yang baru disebutkan bahwa laporan hasil observasi, siapa yang tahu? Saya Pak. Teks laporan hasil observasi adalah teks membuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Oke, siap. Luar biasa, luar biasa. Berarti yang tadi itu pengertian ya? Pengertian teks laporan hasil observasi. Pengertiannya. Ada yang mau menambahkan? Saya Pak. Oke, Bapak, ayo. Dewi. Oke, ya. Dewi, silakan Dewi. Melaporkan informasi mengenai makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan keadaan alam sekitar. Itu merupakan salah satu bentuk kelengkapan dari arti laporan teks hasil observasi. Terus masih ada yang melengkapi dan juga menambahkan tentunya. Adakah? Terus mungkin ya dari pengertian itu sendiri, di situ ada yang merupakan salah satu ciri. Misalkan di laporan hasil observasi ada yang dinamakan ciri-ciri. Ciri-ciri biasanya kalau semua ada makhluk dan sebagainya, entah itu berbentuk biotik dan abiotik, ada ciri-cirinya. Adakah yang lebih memahami atau ada yang sedikit paham jika ciri-ciri itu diungkapkan? Tahu Pak? Ya Pak? Tommy. Oke, apa ciri-cirinya Mi? Bersifat objektif dan tidak memihak. Harus ditulis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada saat pengamatan. Itu sudah? Sudah Pak. Oke, siap, terima kasih. Nah, tentunya di sini akan melakukan sebuah pembelajaran, tetapi pembelajaran itu akan dibuka daya rangsang. Artinya daya rangsang sejauh mana ini pembelajaran ini komunikatifnya tadi kan, dengan komunikatif yang baiknya seperti apa. Tadi Tommy ya, yang duduk di belakang. Terus adakah yang bisa mungkin menyebutkan dari sifat itu, dari sifat laporan hasil observasi misalkan dari laporannya? Saya Pak. Oh ya, ke saya. Bersifat informasi, teks laporan hasil observasi dapat dijadikan sebagai sumber pengalaman orang lain jika melakukan hal yang tersebut. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya dong. Perhatian semuanya ya, perhatian bahwa
pembelajaran di hari ini adalah materinya adalah teks laporan observasi. Dengan capaian pembelajarannya adalah siswa, coba depan bareng, siswa terus baiklah. Dari capaian pembelajarannya saja ini sudah terlihat. Agar kamu bisa belajar dengan aktif. Apa sih pembelajaran dengan aktif? Kalian tidak diam. Kalian tidak hanya menunggu informasi, misalkan seperti itu. Berarti cari informasi. Kalian cari informasi. Di capaian pembelajarannya saja sudah memberikan ketentuannya seperti ini. Ya kan? Yang kedua adalah mengembangkan berpikir. Di capaian pembelajarannya dengan adanya hasil observasi ini unik, satu arah. Laporan hasil observasi yang berkaitan dengan fakta-fakta, dengan pengamatan-pengamatan yang selalu objektif, bahwa kita dituntut belajar harus aktif, berpikir kritis. Artinya berpikir kritis, menemukan solusi dan solusi akan seperti apa. Berinovasi, terus berinovasi. Selanjutnya ada, tapi sebelum ke sesi selanjutnya tadi kan kalian dibagi dua ya, kanan dan kiri atau kiri dan kanan. Coba yang bagian baris dari mulai ini karena dibagi dua kelompok. Jadi dua kelompok. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan masing-masing kelompoknya segera ini untuk mengambil lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Ya. Peserta didik. Apa yang harus dikerjakan gitu kan? Berpikir dengan efektif. Apa yang harus dikerjakan? Kalian tinggal melihat gambar, kalian mendeskripsikan. Coba ini dulu ya. Di sini ada petunjuknya. Lakukan pengamatan bersama temanmu dengan media gambar. Gambar apa? Sampah. Ya kan? Gambarnya gambar sampah. Bukan gambar boneka. Boneka atau gambar apa ini? Lagi perang atau lagi apa mungkin ya? Palestina. Mungkin Palestina perang di sana. Terus yang kedua, berikan judul. Ya, ketika kalian mengamati gambar, statement kalian dengan memberikan judul gambar itu, judul yang pantasnya itu apa? Bapak yakin ketika kalian itu mengamati gambar, untuk memberikan suatu judulnya pun akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Berikan judul setelah kalian mengamati bersama teman. Terus mendeskripsikan dengan tulisan, langsung ditulis. Ada lembar yang kosongnya, gitu ya. Ada lembar yang kosongnya. Itu pengisiannya, lembar pengisian. Seterusnya susunlah sehingga tulisan itu disusun menjadi paragraf demi paragraf disusun oleh kalian. Nanti hasilnya akan seperti apa? Setelah kalian mendeskripsikan gambar, setelah itu tentukan yang berkaitan dengan pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, kaidah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bisa dipahami di sini? Bisa? Bisa dipahami?
25 kali 4 jadi berapa? 25 masih ada Berarti aslinya adalah tanggal 5. Iya. Hasil kali ya dari kali ini. Ya. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap mempresentasikan? Kelompok mana? Kelompok 2. Oke, baiklah, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil teks observasi yang berkaitan dengan gambar. Membuat teks laporan hasil observasi dengan media gambar. Coba isinya seperti apa? Kita perhatikan. Silakan duduk saja juga tidak jadi masalah, asal suaranya yang keras. Berdiri saja. Berdiri. Coba siapa? Berdiri. Coba menghadap ke sana, di sana, menghadap ke sini untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil laporan teks observasi kami dengan judul Lingkungan Bersih, Lingkungan Sehat. Sampah adalah residu yang tidak diinginkan setelah proses selesai. Sampah dapat berasal dari alam, manusia, konsumsi, tenaga nuklir, industri, dan pertambangan. Selama ada aktivitas alam dan manusia, jumlah sampah di bumi akan terus bertambah. Jumlah sampah-sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Sampah dibedakan menurut jenis dan bentuknya. Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik menurut jenisnya. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai, contohnya sisa makanan, sayuran, daun kering, dan sampah lainnya yang mudah terurai. Sampah ini dapat diolah juga menjadi kompos. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya antara lain seperti plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Sampah anorganik didaur ulang oleh industri rumahan untuk mengurangi sampah dan dijadikan sebagai peluang bisnis. Sampah dapat diklasifikasikan kembali menjadi sampah padat, cair, alam, konsumen, manusia, dan radioaktif menurut morfologinya. Sampah padat dapat berupa sampah rumah tangga seperti sampah dapur, sampah kebun, plastik, logam, dan kaca. Sampah organik dan anorganik termasuk sampah padat. Sampah ini merupakan sampah biodegradable, sampah yang dapat terurai oleh proses biologis, dan sampah padat non biodegradable, tidak dapat terurai oleh proses biologis. Ada dua jenis sampah padat yang tidak dapat terurai secara hayati, dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Sampah cair adalah sampah yang sudah digunakan dan tidak diperlukan lagi, biasanya dihasilkan oleh kegiatan industri. Sampah cair dibedakan menjadi dua, yaitu sampah hitam dan sampah rumah tangga. Sampah hitam adalah sampah cair yang mengandung patogen berbahaya dari toilet. Sedangkan sampah rumah tangga adalah sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan ruang cuci. Sampah alam adalah sampah yang dihasilkan dari alam dan terurai melalui proses daur ulang secara alami. Contoh sampah alam adalah daun-daun kering, hutan yang terurai menjadi tanah. Kotoran adalah istilah yang digunakan untuk produk pencernaan manusia seperti feses dan urin. Kotoran manusia dapat merugikan kesehatan manusia karena dapat dikatakan sebagai sarana berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Sejauh ini jumlah sampah konsumen belum melebihi jumlah sampah industri. Sampah radioaktif merupakan hasil fusi
dan fisik yang menghasilkan uranium dan thorium. Sampah radioaktif berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan manusia karena dihasilkan radiasi yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, sampah radioaktif dibuang di tempat-tempat yang tidak mungkin aktif, umumnya membuangnya di bekas tambang garam atau di dasar laut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada sanggahan atau bagaimana yang baru saja dipresentasikan dari kelompok 2? Ada dari kelompok mana atau ada satu ya? Oke, silakan Neng Tessa berdiri untuk menyanggah bagaimana solusi. Berdasarkan pemaparan kelompok 2, ini membuat klasifikasi mengenai jenis suatu yang berdasarkan kriteria yang tertentu. Misalnya menjelaskan informasi mengenai kumpulan sampah ini, kumpulan fenomena alam, hasil karya lain dan sebagainya yang dibuat berdasarkan fakta atau kebenaran. Dengan klasifikasi kelas dan subkelas, berdasarkan pemahaman yang telah dilakukan, mengikuti misalnya dari kelompok 1 telah menyebutnya. Ya, terima kasih. Bagaimana? Dari kelompok 1, bagus ya? Ya, mungkin betul itu adalah teks laporan hasil observasi karena pertama memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya menjelaskan informasi mengenai makhluk hidup, hewan, tumbuhan, gejala alam, fenomena alam, hasil karya, dan lain sebagainya yang dibuat berdasarkan fakta atau pernyataan dengan klasifikasi kelas dan subkelas berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, terdapat ciri umum teks laporan hasil observasi, yaitu bersifat objektif dan tidak memihak. Yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan. Dan yang terakhir, adanya satu kesatuan dari teks yang saya simak, yaitu terdiri dari beberapa diantaranya pernyataan umum, pembuka berisi pengertian akan sesuatu yang akan dibahas, definisi bagian, berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan secara rinci. Yang ketiga, definisi manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, dan yang terakhir penutup bagian rincian akhir. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk terima kasih sekali karena kegiatan ini sudah kita lakukan. Kalian sudah ber-SBB karena melakukan kegiatan baru. Nah, tentunya sebelum kita tutup dalam pelaksanaan pembelajaran di hari ini, yuk kita kondisikan kembali tempat kita seperti semula sebelum kita baca doa. Kita kondisikan kembali pembelajaran di hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.